Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Yuliska dengan teman saya Yuyun, Saya Gadis Santri. saya Reza Noviani. Saya Raka Agama Putra. Di sini kami akan menjelaskan materi teori produksi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari teori produksi. Teori produksi adalah hukum hasil tambahan yang semakin berkurang atau law of diminishing return yang dikemukakan oleh David Ricardo. Intinya, semakin banyak faktor produksi atau tenaga kerja, modal, dan lain-lain digunakan, tambahan hasil akan menurun. Produksi berarti menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut yaitu yang pertama sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan, misalnya tanah, hutan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja jasmani maupun rohani untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, modal adalah aset untuk distribusi atau produksi lebih lanjut. Adapun macam-macam pola produksi sebagai berikut. 1. Flow process atau proses produksi mengalir. Proses ini cocok untuk produksi yang menggunakan tipe sama dan berurutan. Yang kedua yaitu job shop process. Proses ini digunakan untuk tipe yang beragam dengan proses yang berbeda. Yang keempat yaitu adalah caselular process, yaitu gabungan antara flow process dan job shop process. Yang keempat yaitu project process, yaitu pola produksi yang menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan input, hingga produksi. Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua hal pokok, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan setiap individu. 2. Merealisasikan kemandirian. Dalam upaya merealisasikan pemenuhan kebutuhan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Melakukan perencanaan. Perencanaannya mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan distribusi. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas dengan baik. 3. Memperlakukan sumber daya alam dengan baik. 4. Keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. 5. Mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Dampak positif teori produksi. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Produsen bisa menentukan kombinasi input terbaik sehingga biaya produksi lebih rendah dan output maksimal. Yang kedua, meningkatkan output dan keuntungan. Dengan memahami hukum hasil yang menurun dan skala ekonomi, produsen bisa memaksimalkan produksi sesuai kapasitas. Yang ketiga, mendorong inovasi teknologi. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan akan mencari metode, mesin, atau teknologi baru. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produksi yang optimal menambah ketersediaan barang atau jasa, membuka lapangan kerja, dan menurunkan harga. Yang kelima, pengambilan keputusan lebih tepat. Teori ini membantu produsen menentukan beberapa banyak input yang digunakan agar tidak boros. Dampak negatif teori produksi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Fokus pada peningkatan produksi bisa memicu penggunaan sumber daya alam berlebihan yang merusak lingkungan. Yang kedua, ketimpangan sosial. Produsen besar yang lebih efisien dapat menguasai pasar, sementara produsen kecil sulit bersaing. Yang ketiga, degradasi kualitas hidup pekerja. Demi efisiensi, pekerja bisa ditekan dengan upah rendah, jam kerja panjang, atau digantikan mesin. Yang keempat, overproduksi. Jika tidak sesuai permintaan pasar, produksi berlebih bisa menyebabkan kerugian dan pemborosan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Jika produsen terlalu fokus pada mesin dan teknologi, bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Pada jangka waktu produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Pada jangka waktu pendek, perusahaan memiliki input tetap
dan menentukan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Untuk membuat keputusan, pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Misalnya, input variabelnya adalah tenaga kerja dan input tetapnya adalah modal. Produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang atau long run dan sangat panjang atau very long run. Semua faktor produksi sifatnya variabel. Jangka panjang suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Periode jangka pendek perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang teori produksi. Kasusnya adalah Ani ingin membuat jus jeruk untuk dijual di rumahnya, tapi dia hanya memiliki satu blender. Untuk meningkatkan produksinya, ia menambah pekerja, misalnya teman-temannya ikut membantu. Data produksi Ani, awalnya dia memiliki satu pekerja, hasilnya 10 gelas. Tapi saat ditambah 2 pekerja, hasilnya bertambah menjadi 25 gelas. Tapi ketika pekerja bertambah 4-5 orang, produksinya hampir tidak ikut bertambah. Pada kasus Ani, diperolehlah kurva yang ada pada sisi kanan saya. Berdasarkan total produk, total produksi naik terus saat pekerja ditambah. Namun, kenaikan paling besar terjadi saat 1 ke 3 pekerja. Setelah itu, kenaikannya semakin kecil. Pada marginal product, tambahan produksi per pekerja naik sampai pekerja ketiga, lalu turun. Artinya, setelah 3 orang, tambahan pekerja sudah kurang produktif karena keterbatasan alat yaitu blender. Berdasarkan average product, produktivitas rata-rata per pekerja juga naik sampai 3 orang, kemudian turun. Jadi, efisiensi tertinggi ada pada 3 pekerja. Kesimpulannya, produksi tidak selalu naik sebanding dengan jumlah pekerja. Setelah titik optimal, menambah pekerja justru membuat efisiensi turun. Solusinya, pekerja mau ditambah, alat produksinya juga harus ditambah. Analisis teori produksi Ani. Ketika hasil meningkat atau increasing return dari 1 ke 3 pekerja, produksi naik cukup besar karena ada pembagian tugas. Ada yang memeras jeruk, ada yang mengemas, dan ada juga yang melayani pembeli. Dan ketika hasil tambahan menurun atau diminishing return dari 3 ke 5 pekerja, produksi masih naik, tapi sangat sedikit karena blender cuma ada 1, sehingga pekerja tidak efisien, bahkan ada yang berebutan alat produksi. Kesimpulannya adalah, jadi teori produksi menunjukkan bahwa menambah pekerja tidak selalu membuat hasil naik banyak. Untuk tetap efisien, selain menambah tenaga kerja, Ani juga harus menambah alat produksi, misalnya membeli blender keduanya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori produksi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.